Hey Schools, tahun 2021 ditutup dengan film paling pecah selama setahun, Spider-Man No Way Home nih. Sukses bikin bioskop yang tadinya sepi jadi ramai banget. Nah sekarang udah tahun 2022 nih guys. Mumpung awal tahun, gue mau ngucapin juga selamat tahun baru 2022 buat kalian. Semoga tahun ini kalian jadi makin sukses, jadi lancar semua usahanya. Pokoknya yang baik-baik deh buat kalian. Nah, buat kalian-kalian nih yang para pecinta film dan para movie goers, pasti ada nih film yang ditunggu-tunggu di tahun 2022 ini. Nah, di video kita kali ini gue bakal ngebahas film-film apa aja yang lumayan ditunggu-tunggu di tahun ini dan wajib buat kalian tontonin di tahun 2022. So, ada apa aja bakal gue bahas, tapi sebelum gue mulai video ini, buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe di bawah supaya kamu gak ketinggalan video-video pembahasan dari kita. Klik loncengnya juga biar kamu dapat notifikasinya. Sudah? So, welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, let's explore this universes. Di bulan Januari 2022, ada dua film yang cukup menarik nih buat kita tonton. Pertama adalah The 355. Nah, buat kalian yang suka sama film dengan genre action spy, kayaknya film ini nggak boleh dilewatkan nih. Nah, film ini bakal menceritakan sekelompok mata-mata cantik dari berbagai negara yang mau nggak mau harus bekerja sama dan membentuk kelompok mata-mata internasional untuk mengambil senjata rahasia yang berbahaya yang dicuri oleh tentara bayaran. Nah, kelompok mata-mata cantik ini beranggotakan dan diperankan sama aktris-aktris A-list seperti karakter Mason Brown, karakter agent CIA yang diperankan sama aktris nominasi Oscar Jessica Chastain, yang juga menjadi produser untuk film ini. Di mana karakter ini bergabung dengan karakter Mary, seorang agen mata-mata Jerman yang diperankan sama Diane Kruger. Bersama dengan karakter Hadijah, seorang spesialis komputer MI6 yang diperanin sama aktris pemenang Oscar Lupita Nyong'o. Juga karakter bernama Graciela, psikolog Kolombia yang diperanin sama pemenang Oscar Penelope Cruz. Dan karakter Li Mingchen, agent dari China yang diperanin sama Fan Bingbing. Film ini juga menampilkan Sebastian Stan sebagai karakter Nick, dan ceritanya ditulis, disutradarai, dan diproduseri oleh produser andalan Simon Kinberg yang juga adalah screenwriter dan produser berbagai film X-Men seperti The Last Stand, trilogi X-Men First Class, Deadpool, Fantastic Four, The Martian, Dark Phoenix, dan masih banyak lagi. Nah, film ini ditunda setahun dari perilisannya yang harusnya di Januari 2021 dan akan tayang di sekitar 7 Januari 2022 ini. Film kedua di bulan Januari ada Scream. Nah, ini nih untuk kalian yang suka sama film dengan genre horror thriller. Nah, membawakan kembali teror dari pembunuh bertopeng setelah 25 tahun film Scream terakhir. Nah, film ini membawa kembali aktor dan aktris pemeran sebelumnya seperti Courtney Cox, David Arquette, dan juga Neve Campbell, dengan ditambah berbagai aktor dan aktris muda lainnya. Film ini disutradarai oleh dua sutradara film Ready or Not, Matt Bettinelli, Olpin, dan juga Tyler Gillett, yang direncanakan bakal tayang di sekitar tanggal 14 Januari 2022 ini. Di bulan Februari, ada dua film yang bisa mengisi bulan kasih sayang kalian nih guys, buat ngajak gebetan atau pacar kalian nonton di malam Valentine. Pertama ada film Death on the Nile. Film ini adalah film yang menceritakan petualangan lanjutan dari karakter detektif hebat Hercule Poirot setelah film Murder on the Orient Express. Dimana kali ini dia harus memecahkan kasus pembunuhan di tengah liburannya di atas kapal uap di Mesir dari sepasang pengantin baru yang sedang honeymoon yang berakhir dengan kematian. Dia mau gak mau harus memecahkan kasus ini dengan menginterogasi para penumpang di kapal tersebut dan memecahkan misteri siapa pembunuh di antara mereka. Film ini dibintangi oleh para aktor dan aktris papan atas dan masih disutradarai dan dibintangi langsung oleh Kenneth Branagh. Nah, bersama Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Rose Leslie, Leticia Wright, dan Russell Brand. Nah, film ini harusnya dirilis di bulan September 2021, yang lalu di-reschedule ke 11 Februari tahun ini. Kedua, di bulan Februari ada film adaptasi dari game yang ditunggu-tunggu, Uncharted. Film ini sudah direncanakan sejak lama nih sebenarnya dan akhirnya direalisasi untuk dirilis di tahun ini. Film ini menceritakan karakter Nathan Drake yang diperanin sama si Spider-Man, Tom Holland, dan Victor Sully yang diperanin sama Mark Wahlberg.
di mana mereka berpetualang ala-ala Indiana Jones mencari harta karun yang tidak pernah ditemukan milik Ferdinand Magellan, sekaligus juga mencari jejak saudara Nate yang hilang. Film ini disutradarai sama Ruben Fleischer yang juga menyutradarai film Venom pertama dan Venom Let There Be Carnage, dan rencananya bakal dirilis di sekitar tanggal 18 Februari 2022. Di bulan Maret bakal jadi bulannya di sini, di mana film The Batman masuk ke dalam list film yang wajib banget buat kalian tonton di bulan Maret ini. Film ini jadi salah satu film yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2022, di mana Batman bakal jadi film standalone yang terpisah dengan franchise DC Extended Universe sama seperti Joker. The Batman bakal menceritakan sisi detektif dari karakter Bruce Wayne dan alter egonya sebagai Batman yang kurang lebih bakal mengadaptasi storyline Batman Year One. Dan Batman-nya dengan pemeran baru tentunya, di mana aktor Robert Pattinson bakal menjadi Bruce Wayne yang bakal bertemu dengan karakter Catwoman yang diperanin sama Zoe Kravitz yang bakal teaming up melawan villain legendarisnya Batman seperti The Penguin yang diperanin sama Colin Farrell, The Riddler yang diperanin sama Paul Dano, Carmine Falcone yang diperanin sama John Turturro bersama Jeffrey Wright sebagai James Gordon dan Andy Serkis sebagai Alfred. Film ini disutradarai oleh Matt Reeves yang juga menyutradarai film Dawn of the Planet of the Apes dan juga War for the Planet of the Apes. Film ini bakal dirilis di sekitar tanggal 4 Maret 2022. So bersiap buat ngikutin darknya khas film DC ya. Yang kedua di bulan Maret ada film The Lost City, film yang akan menceritakan seorang penulis novel romantis bernama Loretta Sage yang sedang tur bersama model cover bukunya bernama Ellen yang diperanin sama Channing Tatum. Nah, tur bukunya Loretta lalu terganggu dengan dia yang diculik oleh seorang miliarder bernama Fairfax yang diperanin sama Daniel Radcliffe yang percaya kalau harta karun di novelnya benar-benar ada dan ingin mencarinya. Ellen lalu memulai petualangannya untuk misi penyelamatan Loretta. Nah, film ini juga bakal menampilkan cameo dari Brad Pitt dan bakal tayang di sekitar tanggal 25 Maret 2022. Di bulan April tahun ini, pencinta Marvel akhirnya punya tontonan nih. Ada Morbius yang awalnya direncanakan buat tayang di bulan Januari ini, tapi diundur ke bulan April karena pihak studio yang rumornya akan mendatangkan karakter Spider-Man Andrew Garfield di film ini. Film ini menceritakan kita origin story dari karakter Michael Morbius yang diperanin sama Jared Leto, yang di film ini berubah menjadi living vampire setelah dia digigit kelelawar vampir dan menjalani eksperimen. Selain itu, kita juga diceritakan bagaimana Morbius yang akan beradaptasi dengan kekuatan barunya dan akan melawan musuh yang kabarnya adalah vampire juga, yaitu Lucius Crown yang diperanin sama Matt Smith. Ada beberapa aktris dan aktor yang juga membintangi film ini, dari mulai Adria Arjona yang berperan sebagai love interest dari Morbius yaitu Martin Bancroft, lalu Jared Harris sebagai Emil Nichols, Tyrese Gibson sebagai Simon Stroud, dan juga Michael Keaton yang berperan sebagai Adrian Toomes alias Vulture. Film ini disutradarai sama Daniel Espinosa yang terkenal menggarap film horor sci-fi Live dan direncanakan akan tayang di sekitar tanggal 1 April 2022. Next, di bulan April kita juga kedatangan salah satu film adaptasi game terbaik yang sukses di tahun 2020, yaitu Sonic the Hedgehog, yang diadaptasi dari seri game Sonic the Hedgehog buatan Sega. Nah, film ini menceritakan kisah si landak speedster Sonic yang sekarang berpetualang dengan seekor rubah lucu bernama Tails untuk menghentikan rencana jahat Dr. Robotnik yang sekarang bisa kembali ke bumi dengan sumber kekuatan baru bernama Master Emerald dan sekutu barunya yaitu seorang landak semut bernama Knuckle. Film ini menghadirkan aktor Ben Schwartz sebagai pengisi suara Sonic, Idris Elba sebagai pengisi suara Knuckle, Colin O'Shaughnessy sebagai pengisi suara Tails, James Marsden sebagai karakter Tom Wachowski, Tika Sumpter sebagai Maddie, dan Jim Carrey sebagai Dr. Robotnik. Film ini kembali disutradarai sama Jeff Fowler dan akan dirilis di bioskop di tanggal 8 April tahun 2022. Setelah kemarin ditutup sama Spider-Man No Way Home, Marvel di bulan Mei ini akhirnya muncul dengan film horor pertamanya di MCU, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang pastinya ditunggu-tunggu sama fans Marvel. Film ini menurut sinopsis resminya akan menceritakan efek dari mantra terlarang yang di-cast sama Doctor Strange yang akhirnya membuka portal multiverse yang memicu kekacauan multiverse yang harus ditangani sama Doctor Strange, Wong, dan Wanda Maximoff. Di mana film ini kabarnya bakal menghadirkan banyak cameo dari franchise superhero di luar MCU seperti Profesor X dari X-Men, Mr. Fantastic dari Fantastic Four, sampai Deadpool. Nah, film ini akan kembali menampilkan Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange, Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, Benedict Wong sebagai Wong, Rachel McAdams sebagai Christine Palmer,
Chiwetel Ejiofor sebagai Baron Mordo dan Xochitl Gomez sebagai America Chavez. Nah, film ini disutradarai sama Sam Raimi yang kita tahu sebelumnya menggarap film superhero trilogi Spider-Man sampai film horor seperti Evil Dead dan Drag Me to Hell. Doctor Strange in the Multiverse of Madness bakal tayang di sekitar tanggal 6 Mei 2022. Masih di bulan yang sama, kita pindah ke DC, di mana di bulan Mei ini kita punya film animasi DC yang menarik buat ditonton, DC League of Super Pets. Film ini akan menceritakan peliharaan dari Superman bernama Krypton yang disuarakan sama The Rock yang membentuk tim hewan peliharaan super untuk menyelamatkan Justice League yang ditangkap sama Lex Luthor. Film ini menghadirkan aktor Kevin Hart sebagai Ace, Vanessa Bayer sebagai PB, Natasha Lyonne sebagai Merton, Diego Luna sebagai Chip, dan John Krasinski sebagai Superman. Film ini disutradarai sama Gerard Stan yang sebelumnya ngedirect film animasi Lego Batman dan film The Internship, di mana film ini sendiri akan dirilis di tanggal 20 Mei 2022. Di bulan Juni, ada dua film sci-fi yang menarik buat ditonton. Pertama, film Jurassic World Dominion, film terakhir dari trilogi Jurassic World yang bakal membawa kita kembali ke dunia dinosaurus. Film Jurassic World Dominion menceritakan kelanjutan cerita film Jurassic World Fallen Kingdom, di mana para dinosaurus udah keluar dari pulau Jurassic World dan menyebar ke seluruh dunia. Di film ini Chris Pratt akan kembali bermain sebagai Owen Grady. Lalu ada Bryce Dallas Howard sebagai Claire Dearing dan berbagai aktor dan aktris lama di film Jurassic Park seperti Sam Neill sebagai Alan Grant, lalu Laura Dern sebagai Ellie Sattler dan juga Jeff Goldblum sebagai Ian Malcolm. Film ini kembali disutradarai sama Colin Trevorrow yang mendirect film Jurassic World sebelumnya dan akan dirilis di tanggal 10 Juni 2022. Kedua ada film sci-fi action dalam bentuk animasi yang digarap sama studio Pixar, di mana film ini mengadaptasi karakter yang sebelumnya muncul di film Toy Story, yaitu Buzz Lightyear. Tapi film ini akan mengeksplor lebih dalam ke sosok asli dari Buzz Lightyear yang bakal diceritakan sebagai seorang test pilot muda sebelum akhirnya dia menjadi Space Ranger dan berpetualang di seluruh galaksi. Karakter Buzz Lightyear sendiri diperankan sama pemeran Steve Rogers di MCU, Chris Evans, dan film ini disutradarai oleh Angus MacLane yang terkenal sebagai animator Pixar yang menggarap beberapa film seperti The Incredibles, Toy Story, Wall-E, Up, dan masih banyak lagi. Film ini bakal tayang di tanggal 24 Juni 2022. Masuk ke bulan Juli, mulai banyak nih film-film bagus yang bakal tayang. Kita punya film Thor, Love and Thunder, film keempat dari Thor yang kabarnya akan memberikan kita sosok baru dari Thor, yaitu Jane Foster yang akan menjadi Mighty Thor. Di mana Jane Foster dan Thor bersama teman-temannya akan berhadapan dengan musuh baru, yaitu pembunuh para dewa yang bernama Gore the God Butcher. Film ini akan kembali menampilkan Thor yang akan diperanin sama Chris Hemsworth, Jane Foster yang diperanin sama Natalie Portman, Russell Crowe sebagai Dewa Zeus, Karen Gillan sebagai Nebula, Chris Pratt sebagai Star-Lord, Sean Gunn sebagai Kraglin, Taika Waititi sebagai Korg, Christian Bale sebagai Gore the God Butcher, Tessa Thompson sebagai Valkyrie, dan masih banyak yang lainnya. Film ini disutradarai kembali sama Taika Waititi dan akan tayang di tanggal 8 Juli tahun 2022. Lanjut, film superhero kedua datang dari DC yang akan memperkenalkan superhero barunya di DCEU, yaitu Black Adam. Film ini sendiri akan menceritakan bagaimana Black Adam dibangkitkan sama karakter Adrian Thomas, di mana setelah bangkit, Black Adam akan berusaha untuk merebut kembali kerajaannya Kahndaq dan akan bertemu dengan kelompok superhero Justice Society of America atau JSA. Film ini akan menampilkan berbagai karakter ikonik dari komiknya, dari mulai Adrian Thomas yang diperanin sama Sarah Sahil, Sabak yang diperanin sama Marwan Kenzari, Aldis Hodge sebagai Hawkman, Pierce Brosnan sebagai Dr. Fate, Noah Centineo sebagai Atom Smasher, dan Quintessa Swindell sebagai Cyclone. Film ini sendiri disutradarai sama Jaume Collet-Serra yang terkenal dengan film Orphan dan House of Wax dan akan tayang di sekitar tanggal 29 Juli 2022. Pindah ke genre fantastik dan magic, kita punya film Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore. Film ketiga dari trilogi Fantastic Beasts yang akan menceritakan kita petualangan dari Newt Scamander dan Albus Dumbledore yang akan melawan penyihir jahat Gellert Grindelwald dan Credence Barebones. Film ini bakal menampilkan Eddie Redmayne sebagai Newt Scamander, Jude Law sebagai Albus Dumbledore, Ezra Miller sebagai Credence Barebones, Mads Mikkelsen yang menggantikan Johnny Depp sebagai Gellert Grindelwald, Catherine Waterston sebagai Tina Goldstein, dan masih banyak yang lainnya.
Film ini disutradarai sama David Yates yang sebelumnya mendirect film Harry Potter, The Order of the Phoenix sampai film Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Dan kabarnya film ini akan tayang di sekitar 29 Juli 2022. Untuk di bulan Agustus, sebenarnya nggak banyak film yang populer yang akan muncul di bulan ini. Tapi kalau kalian penasaran ada apa di bulan Agustus, kalian bisa Google aja ya. Karena kita akan loncat ke bulan September, di mana kita punya film action legend yang wajib buat kalian tonton. Apalagi kalau bukan Mission Impossible 7, yang akan menceritakan kembali petualangan agen rahasia Ethan Hunt yang diperanin sama Tom Cruise dalam misi penyelamatan dunia. Film ini kembali menghadirkan karakter Ilsa Faust sebagai Rebecca Ferguson, Benji yang diperanin sama Simon Pegg, Luther yang diperanin sama Ving Rhames, dan juga White Widow yang diperanin sama Vanessa Kirby, dan Grace yang diperanin sama Hayley Atwell. Film ini didirect langsung sama sutradara Christopher McQuarrie dan filmnya akan tayang di tanggal 30 September 2020. Di bulan Oktober ada dua film yang menarik perhatian nih guys. Pertama dari genre animasi, kita punya film animasi Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Film sequel dari Spider-Man Into the Spider-Verse yang tahun ini akan dirilis bagian satunya. Film ini menceritakan kelanjutan cerita dari Miles Morales yang disuarakan sama Shameik Moore yang akan berpetualang menjelajahi multiverse bersama dengan para Spider-Man lainnya. Seperti Spider-Man Gwen yang disuarakan sama Hailee Steinfeld, Spider-Man 2099 yang disuarakan sama Oscar Isaac, Peter B. Parker yang disuarakan sama Jack Johnson, dan Jessica Drew alias Spider-Woman yang akan disuarakan sama Issa Rae. Film Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 ini direncanakan akan tayang di sekitar 7 Oktober tahun 2022. Dan film kedua datang dari film Halloween Ends. Film terakhir penutup saga Halloween yang akan menceritakan babak akhir pembunuhan si pembunuh berantai Michael Myers. Film ini dibintangin sama Jamie Lee Curtis sebagai Laurie Strode, Andy Matichak sebagai Allison, Nick Castle sebagai The Shape, dan Kylie Richards sebagai Lindsay Wallace. Film ini direncanakan dirilis di tanggal 14 Oktober 2022. Nah, di bulan November penggemar DC dan Marvel pasti seneng banget nih karena di bulan ini ada satu film DCEU dan satu film MCU yang bakal keluar. Dari DCEU ada film The Flash yang akan mengadaptasi cerita komik Flashpoint, di mana Flash akan pergi ke masa lalu untuk merubah kematian ibunya dan menciptakan sebuah paradoks bernama Flashpoint. Film ini akan menghadirkan berbagai karakter komik dari mulai Flash alias Barry Allen yang diperanin sama Ezra Miller, Batman yang diperanin sama Ben Affleck, Batman dari universe lain yang diperanin sama Michael Keaton, Supergirl yang diperanin sama Sasha Calle, dan juga ada Iris West yang diperanin sama Keir Clements, Ron Livingston sebagai Harry Allen, dan juga ada Mary Belvedere sebagai Nora Allen. Film ini disutradarai sama Andy Muschietti yang sebelumnya menggarap film It dan Mama dan akan tayang di sekitar tanggal 4 November tahun 2022. Pindah ke MCU, kita punya film yang lumayan paling ditunggu-tunggu nih di tahun 2022 ini. Apalagi kalau bukan film Black Panther Wakanda Forever yang akan kembali mengeksplor kerajaan Wakanda dan munculkan karakter baru, yaitu Namor yang sepertinya akan jadi musuh Black Panther di film ini. Film ini kembali menampilkan Martin Freeman sebagai Everett Ross, Lupita Nyong'o sebagai Nakia, Angela Bassett sebagai Queen Ramonda, Danai Gurira sebagai Okoye, Dominic Thorne sebagai Riri Williams alias Ironheart yang seriesnya juga bakal muncul, Tenoch Huerta sebagai Namor, dan masih banyak yang lainnya. Masih belum jelas apakah film ini akan menampilkan karakter Black Panther atau tidak, karena seperti yang kita tahu, karakter Black Panther tidak akan di-recast sama Marvel Studios setelah kematian dari aktornya Chadwick Boseman. Selain itu, karakter Shuri juga bakal di-recast atau diganti karena aktrisnya Leticia Wright dikeluarkan dari film Black Panther setelah menolak untuk divaksin. Nah, film ini sendiri bakal disutradarai kembali sama Ryan Coogler dan kabarnya akan tayang di tanggal 11 November tahun 2022. Terakhir, bulan Desember ini ditutup dengan berbagai macam film box office, di mana dimulai dengan film dari DC, yaitu Aquaman and the Lost Kingdom. Film sequel dari Aquaman yang bakal menceritakan kisah Arthur Curry alias Aquaman yang diperanin sama Jason Momoa sebagai Raja Atlantis yang baru yang berusaha menyatukan 7 kerajaan di Atlantis, termasuk Lost Kingdom yang disebut-sebut adalah kerajaan Necrus yang dipimpin sama penguasa yang kejam bernama Mongo.
Film ini kembali lagi menghadirkan Yahya Abdul Mateen II sebagai Black Manta, Nicole Kidman sebagai Atlanna, Amber Heard sebagai Mira, Patrick Wilson sebagai King Orm, Randall Park sebagai Dr. Stephen Shin, India Moore sebagai Karshun, Jenny Zhao sebagai Stingray, dan Vincent Regan sebagai King Atlan. Film ini didirect lagi sama sutradara James Wan dan akan dirilis di tanggal 16 Desember 2022. Film selanjutnya datang dari genre sci-fi, yaitu film sequel dari yang film pertamanya yang udah lama banget dan sempat menjadi film dengan pendapatan terbesar di dunia, bahkan masih ya sampai sekarang ya, yaitu film Avatar 2. Dimana film ini akan menceritakan kelanjutan cerita dari Jack Sully yang sekarang udah jadi bangsa Na'vi dan hidup bersama istrinya Neytiri. Dimana di film ini mereka akan bekerja sama lagi untuk melindungi planet mereka Pandora dari ancaman baru. Film ini menghadirkan Sam Worthington sebagai Jack Sully, Zoe Saldana sebagai Neytiri, Michelle Yeoh sebagai Dr. Karina Mogwai, Kate Winslet sebagai Ronald, Sigourney Weaver sebagai Dr. Grace Agustin, ya agak susah namanya tadi ya, dan Stephen Lang sebagai Miles Quaritch. Film ini disutradari kembali sama James Cameron dan akan tayang di tanggal 16 Desember 2022. Oke guys, itu dia semua film yang harus kalian antisipasi ya untuk kalian tonton dari sekarang nih. Jadi mulai nabung, mulai di save duitnya buat nonton film-film ini ya. So, dari semua film-film itu, film mana nih yang paling kalian tunggu-tunggu? Silahkan taruh list film-film yang paling kalian tunggu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like juga loh. Nah, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, follow juga TikTok dan Instagram breakdown.universe biar kamu gak ketinggalan update dan berita terkini. So, see you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.